Oke, sekarang kita memasuki materi statistika. Kalian udah tahu belum statistika itu apa? Bagi kalian yang belum tahu, aku kasih tahu deh statistika itu apa. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Di dalam statistika, ada 3 ukuran pemusatan data, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Dalam ukuran pemusatan data tunggal, kita akan belajar tentang mean, median, dan modus. Rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Nilai rata-rata hitung dapat ditulis sebagai dibaca X bar. Untuk menentukan mean dengan rumus berikut. Mean sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data, atau dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya ditambah Xn dibagi N, di mana N tidak boleh sama dengan 0. Dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata atau mean, N sama dengan banyaknya data, Xn sama dengan data ke N. Mari kita simak contoh soal menentukan mean berikut ini. Contoh, tentukan mean dari data 65, 85, 80, 70, 60. Dengan penyelesaian, mean sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data, sama dengan 65 ditambah 85 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 60 dibagi 5, sama dengan 360 dibagi 5, sama dengan 72. Median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jika banyak data ganjil, maka median adalah nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah setelah diurutkan. Jika banyak data genap, maka median adalah nilai rata-rata dari data yang terletak di tengah. Mari kita simak contoh soal menentukan median berikut ini. Contoh, tentukan median dari data berikut. Nomor 1, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Nomor 2, 6, 7, 9, 9, 5, 6, 4, 7, 10, 6, 8. Penyelesaian contoh soal nomor 1 dengan data 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Kita lihat bahwa data tersebut adalah data genap. Maka kita akan mengambil 2 angka dari data tersebut dengan rumus median sama dengan 8 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 8,5. Untuk contoh soal nomor 2, terlebih dahulu data harus diurutkan. Data tersebut yaitu 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Nah, data tersebut adalah data ganjil, maka kita mengambil angka di tengah-tengah data tersebut, yaitu 7. Maka median sama dengan
7. Selanjutnya kita akan belajar tentang modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Mari kita simak contoh soal menentukan modus. Contoh. Nomor 1, tentukan modus dari data berikut. 1A dengan data 6, 5, 7, 8, 10, 5, 9, 5. 1B dengan data 3, 7, 5, 4, 6, 7, 5, 8. Nomor 2, tentukan modus dari data berikut. Kita lihat bahwa data tersebut berupa tabel. Ada nilai dan frekuensi. 3 dengan frekuensi 2, 4 dengan frekuensi 3, 5 dengan frekuensi 6, 6 dengan frekuensi 9, 7 dengan frekuensi 8, 8 dengan frekuensi 4, 9 dengan frekuensi 2. Penyelesaian. 1A. Karena nilai yang paling banyak muncul adalah 5, maka modus data tersebut adalah 5. 1B. Karena nilai yang paling banyak muncul adalah 5 dan 7, maka modus data tersebut adalah 5 dan 7. Karena ada 2 modus, maka disebut bimodus. Nomor 2, karena frekuensi yang tertinggi adalah nilai 6, maka modusnya adalah 6. Selain itu, dalam statistika ada ukuran penyebaran data, yaitu ukuran penyebaran data, jangkauan suatu data. Jangkauan suatu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut rentangan atau range. Dengan rumus, jangkauan atau range sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Mari kita simak contoh menentukan jangkauan data. Contoh nomor 1, tentukan jangkauan data dari 3, 5, 5, 4, 6, 7, 9. Nomor 2, tentukan jangkauan data dari 4, 13, 2, 4, 7, 9, 2, 1. Penyelesaian. Nomor 1, nilai tertinggi sama dengan 9, nilai terendah sama dengan 3. Jangkauan sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nomor 2, nilai tertinggi sama dengan 13, nilai terendah sama dengan 1. Jangkauan sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan 13 dikurang 1 sama dengan 12. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kuartil bawah atau Q1, kedua, kuartil tengah atau Q2, ketiga, kuartil atas atau Q3. Untuk kuartil bawah atau Q1, dalam penyelesaiannya menggunakan 2 rumus. Yang pertama, 1/4 dalam kurung N ditambah 1, di mana N data ganjil. Yang kedua, 1/4 dalam kurung N ditambah 2, di mana N data genap. Untuk kuartil tengah atau Q2 sama dengan median, jadi penyelesaiannya sama seperti mencari median. Untuk kuartil atas atau Q3, dalam penyelesaiannya menggunakan 2 rumus. Yang pertama, 3/4 dalam kurung N ditambah 1, di mana N data ganjil. Yang kedua, 1/4 dalam kurung 3N ditambah 2, di mana N data genap. Kuartil-kuartil suatu data dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, urutkan data menurut garis lurus. Yang kedua, tentukan kuartil tengah atau Q2 atau median. Yang ketiga, tentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak tepat di tengah-tengah antara nilai terendah dengan Q2. Yang keempat, tentukan kuartil atas atau Q3 yang terletak tepat di tengah-tengah antara kuartil tengah atau Q2 dengan nilai tertinggi. Mari kita simak contoh soal menentukan kuartil.
Contoh nomor 1, tentukan kuartil dari 9, 3, 10, 6, 8, 2, 5. Nomor 2, tentukan kuartil dari 2, 4, 3, 4, 6, 5, 7, 6, 9, 10. Nomor 3, tentukan kuartil dari 9, 14, 2, 7, 6, 10, 13, 4. Penyelesaian contoh soal nomor 1. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terendah, yaitu 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, mendapatkan N sama dengan 7. Berarti data tersebut adalah data ganjil, maka penyelesaiannya menggunakan rumus ganjil. Si1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 1, sama dengan 1/4 dalam kurung 7 ditambah 1, sama dengan 1/4 dikali 8 sama dengan 2. Maka Q1 merupakan data kedua. Data kedua dari data tersebut adalah 3, maka Q1 sama dengan 3. Untuk Q2 sama dengan median. Jadi data tengah dari data tersebut adalah angka 6, maka Q2 sama dengan 6. Untuk Q3, 3/4 dalam kurung N ditambah 1 sama dengan 3/4 dalam kurung 7 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 8 sama dengan 6. Maka Q3 data ke-6 dari data tersebut, yaitu 9. Maka Q3 sama dengan 9. Penyelesaian contoh soal nomor 2. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terendah, yaitu 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, mendapatkan N sama dengan 10. Berarti data tersebut adalah data genap, maka penyelesaiannya menggunakan rumus genap. Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 2 sama dengan 1/4 dalam kurung 10 ditambah 2 sama dengan 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Maka Q1 data ketiga. Data ketiga dari data tersebut adalah 4, maka Q1 sama dengan 4. Untuk Q2 menggunakan rumus median. Karena data genap, maka kita mengambil nilai tengah dari data tersebut, yaitu 5 dan 6. Maka 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Untuk Q3 sama dengan 1/4 dalam kurung 3N ditambah 2 sama dengan 1/4 dalam kurung 3 dikali 10 ditambah 2 sama dengan 1/4 dikali 32 sama dengan 8. Maka Q3 data ke-8. Data ke-8 dari data tersebut adalah 7, maka Q3 sama dengan 7. Penyelesaian contoh soal nomor 3. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terendah, yaitu 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, mendapatkan N sama dengan 8. Berarti data tersebut adalah data genap, maka penyelesaiannya menggunakan rumus genap. Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 2 sama dengan 1/4 dalam kurung 8 ditambah 2 sama dengan 1/4 dikali 10 sama dengan 2,25. Maka Q1 di antara data kedua dan ketiga. Data kedua adalah 4, data ketiga adalah 6. Maka Q1 sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Maka Q1 sama dengan 5. Q2 menggunakan rumus median, yaitu dengan mencari angka tengah. Didapatkan 7 dan 9. Maka 7 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 8. Untuk Q3 sama dengan 1/4 dalam kurung 3N ditambah 2 sama dengan 1/4 dalam kurung 3 dikali 8 ditambah 2
sama dengan 1/4 dikali 26 sama dengan 6,5. Maka Hi3 di antara data 6 dan 7. Data ke-6 yaitu 10. Data ke-7 yaitu 13. Maka Hi3 sama dengan 10 ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 11,5. Maka Hi3 sama dengan 11,5. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Hi3 dengan kuartil bawah atau Hi1. Dengan rumus, jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas atau Hi3 dikurang kuartil bawah atau Hi1. Mari kita simak contoh soal menentukan jangkauan interkuartil. Contoh, tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut. Nomor 1, 2, 10, 5, 9, 7, dan 6. Nomor 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, dan 9. Penyelesaian contoh soal nomor 1. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terendah, yaitu 2, 5, 6, 7, 9, 10. Mendapatkan N sama dengan 6. Berarti data tersebut adalah data genap, maka penyelesaiannya menggunakan rumus genap. Jadi, kita menentukan Hi1 dan Hi3 dengan menggunakan rumus genap. Untuk Hi1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 2 sama dengan 1/4 dalam kurung 6 ditambah 2 sama dengan 1/4 dikali 8 sama dengan 2. Maka Hi1 merupakan data kedua. Data kedua dari data tersebut adalah 5, maka Hi1 sama dengan 5. Untuk Hi3 sama dengan 1/4 dalam kurung 3N ditambah 2 sama dengan 1/4 dalam kurung 3 dikali 6 ditambah 2 sama dengan 1/4 dikali 20 sama dengan 5. Maka Hi3 merupakan data kelima. Data kelima dari data tersebut adalah 9, maka Hi3 sama dengan 9. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan Hi3 dikurang Hi1 sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Penyelesaian contoh soal nomor 2. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terendah, yaitu 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Mendapatkan N sama dengan 9. Berarti data tersebut adalah data ganjil, maka penyelesaiannya menggunakan rumus ganjil. Jadi, kita menentukan Hi1 dan Hi3 menggunakan rumus ganjil. Untuk Hi1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 10 sama dengan 2,5. Jadi Hi1 di antara data kedua dan data ketiga. Data kedua sama dengan 4, data ketiga sama dengan 4. Jadi Hi1 sama dengan 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi Hi1 sama dengan 4. Untuk Hi3 sama dengan 3/4 dalam kurung N ditambah 1 sama dengan 3/4 dalam kurung 9 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 10 sama dengan 7,5. Jadi Hi3 di antara data ke-7 dan ke-8. Data ke-7 sama dengan 7. Data ke-8 sama dengan 8. Maka Hi3 sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi Hi3 sama dengan 7,5. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan Hi3 dikurang Hi1 sama dengan 7,5 dikurang 4 sama dengan 3,5. Simpangan kuartil atau Hide. Simpangan kuartil atau Hide adalah setengah dari jangkauan interkuartil.
Simpangan kuartil bisa juga disebut jangkauan semi kuartil. Penyelesaiannya menggunakan rumus simpangan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1. Mari kita simak contoh soal menentukan simpangan kuartil. Contoh, tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Nomor 1, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 11, 13, 1, 14, 2. Nomor 2, 4, 7, 3, 8, 2, 5, 5. Penyelesaian contoh soal nomor 1. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terendah, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 13, 14. Mendapatkan N sama dengan 12, berarti data tersebut data genap, maka penyelesaiannya menggunakan rumus genap. Jadi penyelesaian Q1 dan Q3 menggunakan rumus genap. Untuk Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 2 sama dengan 1/4 dalam kurung 12 ditambah 2 sama dengan 1/4 dikali 14 sama dengan 3,5. Maka Q1 di antara data 3 dan 4. Data 3 sama dengan 3, data keempat sama dengan 5. Jadi Q1 sama dengan 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Untuk Q3 sama dengan 1/4 dalam kurung 3N ditambah 2 sama dengan 1/4 dalam kurung 3 dikali 12 ditambah 2 sama dengan 1/4 dikali 38 sama dengan 9,5. Maka Q3 di antara data ke-9 dan 10. Data ke-9 sama dengan 9, data ke-10 sama dengan 11. Maka Q3 sama dengan 9 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi simpangan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 dalam kurung 10 dikurang 4 sama dengan 3. Penyelesaian contoh soal nomor 2. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terendah, yaitu 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8. Mendapatkan N sama dengan 7, berarti data tersebut data ganjil. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus ganjil. Jadi penyelesaian Q1 dan Q3 menggunakan rumus ganjil. Untuk Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 1 sama dengan 1/4 dalam kurung 7 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 8 sama dengan 2. Jadi Q1 adalah data kedua, yaitu 3, maka Q1 sama dengan 3. Untuk Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung N ditambah 1 sama dengan 3/4 dalam kurung 7 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 8 sama dengan 6. Jadi Q3 adalah data ke-6. Data ke-6 adalah 7, maka Q3 sama dengan 7. Jadi simpangan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 dalam kurung 7 dikurang 3 sama dengan 2.